ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, sangat kami muliakan pimpinan Jam'iyah Pengajian Perkumpulan Mar'atus Sholihah, Ibu Cici Masruro. Cici Idris. Ibu Cici itu? Idris binti Idris. Idris. Bu Cici Idris. Oh iya. Bu Cici Idris. Mohon maaf. Saya ingat akan nama teman saya ada yang namanya Cici Masruro. Sehingga dengan sendirinya langsung keluar ya. Terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu yang telah memberikan waktu sekali lagi. Saya masih dipertemukan dengan ibu-ibu sholihah, ibu-ibu yang luar biasa, yang sangat kami banggakan, ibu-ibu Mar'atus Sholihah. Mudah-mudahan dengan sesuai namanya Al-Mar'atus Sholihah, perempuan-perempuan yang sholihah. Sebagaimana di dalam Al-Quran yang berbunyi fas-sholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang soleh disebut di dalam Al-Quran. Semoga nama ini memberikan keberkahan bagi ibu-ibu yang ada di sini semuanya. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi akhir zaman, beliaulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pertama kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang, selamat berjumpa kembali kepada ibu-ibu yang kami banggakan hari ini dan seterusnya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih karena saya masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Karena materi yang kita pelajari masih bersambung dari yang kemarin belum selesai. Padahal itu sebelumnya juga ada hubungannya, tapi belum selesai sampai pada hari ini. Padahal hari ini, minggu yang ini itu sudah dijadwalkan ya Bu Cici ya. Dijadwalkan dengan Ustadz siapa ngoten lho nggih. Yang mana materinya itu tentang faraid. Panjenengan akan belajar tentang waris mewarisi yang diwaris. Mengenai tentang mulai dari bulan yang lalu. Yang bulan lalu itu harusnya faraid. Ustadznya berhalangan hadir. Kemudian bulan ini juga seperti itu. Berhalangan hadir lagi. Berhalangan hadir lagi. Sehingga saya bisa melanjutkan kekurangan daripada yang kemarin. Mohon maaf bila ada kekurangan yang saya sampaikan kemarin. Dan hari ini bisa kita kupas tuntas mengenai tentang bab najis. Memang sih Bu, bab najis saya tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan yang kemarin. Karena bab najis ini sangat vital dengan kita. Karena sahnya sholat itu merupakan sahnya sholat harus lepas dari yang namanya najis. Syarat sahnya sholat tidak akan menjadi sah kalau kita masih membawa najis, kalau masih baju kita terkena najis, kalau masih tempat yang kita gunakan untuk sholat masih ada najisnya. Sehingga kita kupas dari pertemuan yang kemarin kok masih belum selesai ya. Dan kemarin sudah saya buatkan untuk materinya dan alhamdulillah pada hari ini sudah dikopikan. Yang mana kemarin itu masih ada pembenahan, masih saya tambahi lagi. Di mana materi yang akan kita bahas hari ini adalah najis, barang-barang najis itu apa saja.
Di antaranya, kalau kemarin kan pengertian mengenai tentang najis, pembagian najis yang kelihatan dan tidak kelihatan, karena cara mensucikannya itu berhubungan dengan najis yang kelihatan dan najis yang tidak kelihatan. Kalau saya boleh tanya, najis yang kelihatan itu namanya najis nopo, Bu? Najis ainiyah. Seperti itu. Makanya itu saya jangan takut Bu ya ketika saya interaksi untuk bertanya itu untuk mengingatkan panjenengan. Ingatannya dalam 1 bulan kemarin terus budi. Karena setiap hari kita bertemu dengan najis. Ketika kita akan melaksanakan sholat ataupun selainnya, pasti kita bertemu dengan yang namanya najis. Sehingga saya ulang lagi. Mungkin saya ulang lagi yang materi yang kemarin dengan tanya jawab, biar panjenengan tambah paham. Tujuannya seperti itu, biar panjenengan tambah paham. Yang kurang mengerti nanti bisa ditanyakan lagi. Materi yang kemarin bersuci, karena bersuci merupakan syarat sahnya sholat. Seperti itu. Yang pertama dari bersuci, pembahasan yang pertama adalah ada air suci dan ada air najis. Setelah itu baru kemudian kita mengenal apa yang dimaksud dengan najis. Najis itu apa sih? Karena pemahaman najis secara bahasa dengan secara istilah pengertiannya itu berbeda. Kalau mungkin secara bahasa kemarin kan segala sesuatu yang menjijikkan. Tetapi segala sesuatu yang menjijikkan belum tentu semuanya najis. Contohnya ingus, jenengan jijik apa buatan? Ingus itu lho Bu. Jijik kan, tapi tidak najis. Oleh karena itu, di sini saya ambil dari kitab Matan Takrib atau Fathul Qorib, pengertian daripada najis secara syarak, secara istilah di dalam ilmu fiqih. Di mana di situ pengertiannya segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjadikan tidak sahnya sholat. Segala sesuatu yang menjijikan, yang kotor, ada syaratnya lagi, dan menjadikan tidak sahnya sholat. Kalau sholatnya menjadi sah dengan adanya seperti ingus kan, meskipun kita ada ingus, sholat tetap sah. Berarti itu bukan termasuk najis. Kemudian najis terbagi menjadi 2 terlebih dahulu untuk cara mensucikan. Karena ketika kita mensucikan najis, kelihatan apa tidak. Sehingga ditinjau dari itu terbagi menjadi 2. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah, najis yang terlihat jelas. Seperti kemarin saya contohkan atau di dalam situ ada kotoran binatang, ada kotoran manusia, ada kotoran kucing yang sudah kering. Kelihatan kan Bu? Ada kan barangnya. Lah itu contohnya najis ainiyah. Sedangkan kalau najis itu contohnya ada najis kencingnya kucing, kencingnya bayi, bukan bayi laki-laki ataupun bayi laki-laki yang sudah kering. Kelihatan apa buatan najisnya? Terlihat apa tidak? Tidak. Tapi baunya masih terasa. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Setelah najis ditinjau dari kelihatan dan tidak, kemudian najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis mughalladh, ada najis
mutawasito, ada najis mukhaffafa. Atau saya balik, yang ringan dulu. Najis mukhaffafa, najis yang ringan. Contohnya kemarin seperti air kencingnya bayi laki-laki. Sobiyun itu artinya bayi laki-laki. Kalau bintun namanya bayi perempuan. Yang termasuk najis mukhaffafa, air kencingnya bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun yang hanya minum ASI. Terus najis yang tengah-tengah adalah najis mutawasito. Dan najis yang berat namanya najis mughalladhah. Artinya najis berat. Di materi itu ada semuanya, Bu. Contohnya najis berat yaitu najisnya anjing dan babi. Sehingga cara mensucikannya berbeda. Kenapa kok dibagi ada najis ringan, ada najis tengah-tengah, ada najis berat? Karena cara mensucikan antara najis yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga tidak sama. Masuk pada materi yang hari ini, setelah kita kupas tuntas tentang pembagian najis, kemudian di situ pada halaman yang keberapa ya Bu ya? Ada di HP ya, Pengabutan ada. Kenapa? Ibu-ibu belum difotokopi ya. Soalnya kebetulan tadi banyaknya tutup karena lihat. Jadi belum difotokopi tapi sudah di-share di grupnya Almaratus. Yang bawa HP bisa membawa HP bisa dibuka. Kita masuk pada materi halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga bawah. Sebagaimana keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in. Ini saya bawa kitabnya. Kitab Fathul Mu'in. Saya pijakan saya ataupun referensinya saya ngambil dari kitab Fathul Mu'in ataupun Fathul Qorib. Sebagaimana keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, najis adalah segala kotoran yang menghalangi sahnya sholat. Tidak jauh beda dengan keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib tadi. Kotoran yang menghalangi sahnya sholat yang dikerjakan tidak dalam keringanan. Jadi seandainya panjenengan sholat darurat, ya Bu ya, ini dalam kondisi yang sehat ya, tidak dalam keringanan. Nah, darurat itu berarti dalam ada pengecualian. Di antaranya benda-benda najis itu apa saja? 7 ini panjenengan pegang. Saya menyebutkan ada 7. Jadi najis itu ada 7. Kalau tadi kan mungkin pengertiannya saja. Kuatirnya itu kalau nggak disebutkan barangnya ini itu kuatirnya ini najis apa enggak ya? Karena kalau memahami dengan pengertiannya saja. Sehingga di sini saya sebutkan 1. Setiap benda cair yang keluar dari 2 jalan. Baik benda cair yang keluar dari 2 jalan tersebut, keluar dari manusia ataupun keluar dari binatang, kecuali mani. Paham kan Bu? Mani itu sendiri hukumnya suci. Sebagaimana saya ceritakan kenapa kok Nabi itu menikah dengan Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah itu banyak sekali meriwayatkan hadis tentang masalah-masalah perempuan. Jadi bagaimana tata cara berhubungan suami istri itu pun yang menceritakan adalah yang meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah. Bab haid. Demikian juga ini ketika Sayyidah Aisyah itu ngeroki, mohon maaf, mani yang sudah kering di dalam di pakaiannya Rasulullah SAW itu dikeroki saja tanpa disucikan. Karena memang hukumnya mani adalah suci. Segala sesuatu yang kotoran
segala sesuatu, setiap benda cair yang keluar dari dua jalan, baik manusia atau binatang kecuali mani, itu adalah najis. Saya contohkan seperti ini, Bu. Binatang mengeluarkan biji, biji keluar dari apakah itu kambing, ayam, mungkin bisa jadi jagung, keluar dari ayam. Jagung yang keluar dari ayam tersebut najis apa suci? Najis. Keluar dari dua jalan. Tapi bisa disucikan, yang nantinya bisa kita tanam. Nanti tanamannya menjadi suci karena ini sudah disucikan. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, ya, setiap benda cair yang keluar dari dua jalan hukumnya adalah najis. Itu yang pertama. Apakah itu tinja? Tinja itu kan basah kan, Bu. Cair itu maksudnya itu basah. Tidak harus seperti kencing, cair seperti kencing, seperti air itu enggak. Yang basah itu maksudnya basah. Oke. Tapi kalau berupa angin kan enggak ada wujudnya. Cuma ketika keluar angin wajib untuk berwudu. Sehingga andaikan panjenengan tidak membasuh, tidak istinja, tidak mensucikan kedua jalan, tidak apa-apa, asalkan tidak ada yang cair, yang basah tadi keluar dari dua jalan. Sehingga ketika kita ketut wudhu langsung tanpa membasuh kemaluan, itu sudah sah. Berbeda kalau keluar cairan atau yang basah-basahan. Selanjutnya tadi ya, yang pertama adalah tinja. Mohon maaf, apakah itu tinjanya burung, tinjanya, kecuali nanti ada yang dimaafkan ya, tinjanya kucing, binatang apa saja, apakah itu yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan, asalkan itu namanya tinja, hukumnya adalah najis. Bagian dari yang pertama tadi, pertama contohnya tinja, yang kedua air kencing. Jadi setiap air kencing yang keluar dari kita itu hukumnya najis. Apalagi kalau usianya sudah 50 ke atas, kadang-kadang wahing, batuk itu langsung brut. Iya, Bu? Oke. Atau kalau kadang mau kencing gak bisa ditahan sampai lari-lari. Nah, kan ini sudah netes di celana kita, mohon maaf, atau baju kita, maka kita harus menggantinya dengan pakaian yang suci, karena itu juga termasuk najis. Kita paham semuanya, tinja ataupun air kencing. Terus contohnya lagi ada mandi, ada wadi. Mungkin panjenengan asing, mandi itu apa sih? Wadi itu apa? Dan di sini saya terangkan. Di sini saya tulis ya, madi cairan yang tidak kental berwarna putih atau kuning yang keluar pada waktu kita nafsu, kita bernafsu. Nafsu belum itu loh, Bu, nafsu birahi ya. Mohon maaf, kasih apa? Sudah paham semuanya kan, Bu ya. Nah, ya darah yang keluar, bukan darah, cairan yang keluar itu namanya madi. Sehingga kalau madi itu mengenai baju kita, spray dan lain sebagainya, maka hukumnya adalah najis. Beda dengan yang namanya mani tadi. Jadi harus dibedakan, kalau mani tidak najis, kalau yang mani ini kan bisa jadi bersamaan kan, Bu, beriringan keluarnya. Apalagi masih produktif. Karena madi ini kadang-kadang juga ya, jadi ketika kita syahwat melihat sesuatu apa gitu, Bu ya. Kalau perempuan
kayaknya itu sulit sih Bu. Kalau orang laki-laki biasanya itu melihat sesuatu yang purus sedikit yang membuat pikirannya ya Bu ya merangsang. Nah, melihat sesuatu sedikit yang merangsang itu kadang-kadang sudah bisa keluar matinya ini. Demikian juga kita perempuan, tapi perempuan itu sebenarnya agak sulit, masih mudahan laki-laki untuk mengeluarkan mani ini tadi. Ketika timbul birahi, kalau kita rasa kemaluan kita basah, itu sing jenenge madhi. Hukumnya adalah najis. Dengan cara apa? Kita cawi, membersihkan kemaluan kita dan juga celana dalam yang kita pakai harus diganti. Kalau sampai mengenai celana tersebut. Sedangkan wadi itu apa? Tidak jauh beda tipis. Kalau wadi cairan putih kotor dan kental yang biasanya keluar setelah membawa beban berat, capek, pernah mau menstruasi, kemudian keputihan, itu bisa dikatakan dengan wadi. Ini termasuk benda cair yang keluar dari dua jalan dihukumi najis. Dan yang terakhir, contoh daripada benda cair yang keluar dari dua jalan hukumnya najis, air farji. Setelah kita pipis, setelah kita betol dan lain sebagainya, dianjurkan untuk ketika peper itu membersihkan kemaluan, atau di dalam bahasa mungkinnya namanya istinja. Itu kita dianjurkan untuk dehem, agak jongkok. Makanya itu sunnahnya, adabnya ketika kita pipis itu dengan dodok. Lah waktu dodok dehem sekalian, biar air farji yang nyelpit ini keluar semuanya. Karena kalau berdiri tidak dengan jongkok, tidak dengan dodok, bisa jadi dia berada di dalam selpit-selpit tadi. Terus begitu setelah kita basuh dan kita sudah menggunakan mukena ataupun menggunakan celana kok keluar serut, itu bisa dikatakan dengan air farji. Farji itu artinya kemaluan, Bu. Kemaluan itu bahasa Arabnya, bahasa kitabnya namanya farji. Good. Sudah, ini ada berapa ini ya? Contohnya ini ada 5 ya. Mengenai tentang benda cair yang keluar dari dua jalan. Selanjutnya kan ada 7 tadi. Barang-barangnya di situ ada 7. Kalau kita hafal 7 ini, insya Allah aman. Yang kedua, muntah itu lebih muntah yang dari perut. Sehingga kalau kita kadang-kadang bayi itu kan gumon. Iya Bu, kalau orang dulu itu namanya gumoh. Kalau gumon terus kemudian biar habis disusui, terus kemudian kok ini gumoh keluar, itu masuk pada muntahan di sini. Muntah itu sesuatu yang keluar dari perut. Iku hukumnya juga najis. Oleh karena itu kalau kita bepergian kok ternyata kita mabuk, pun makanan yang sudah kita makan muntah semua, baju yang kena muntah itu hukumnya najis. Sehingga kalau kita bepergian mungkin alangkah baiknya kita membawa baju ganti. Dikhawatirkan itu tadi, ketika sholat kok baju ini terkena sisa muntahan tadi. Maka kalau kita bisa mensucikan ya boleh, tidak apa-apa, tidak harus ganti baju. Intinya baju yang kena muntahan tadi harus disucikan terlebih dahulu. Sehingga yang mempunyai bayi, mungkin cucu, mungkin menantu, tolong diperhatikan. Karena muntahnya bayi itu juga hukumnya adalah najis. Sampai di sini saya lanjutkan kembali. Yang nomor 3 adalah darah. Apakah itu darah segar atau darah busuk? Darah segar
Mungkin tangan kita apa niki jenenge niki kena apa terus keluar darah. Oke, darah segar, bisa juga darah haid. Terus kemudian luka yang ada pada tubuh kita. Terus kemudian darahnya binatang. Karena darah ini umum, bisa darah manusia, darah binatang dan lain sebagainya. Setiap darah itu hukumnya adalah najis. Baik itu darah segar ataupun darah busuk. Kalau darah busuk itu berupa apa ya Bu contohnya? Darah busuk. Nanah. Nanah itu sebenarnya dari darah Bu. Cuma sudah membusuk. Mungkin kita kena bisul itu Bu ya. Biasanya bisul itu kan keluar nanah gitu. Nah, itu namanya juga darah. Kalau mengenai baju kita dalam porsi yang banyak Bu. Karena nanti kalau kecil itu masuk dimaafkan. Dalam porsi yang tidak sedikit. Ketika bisulan kemudian sudah matang sebrodol. Kalau nggak keluar gitu kan suakit kan Bu ya. Badan ini panas sekali. Nah ketika nanah itu keluar dari bisul tersebut, lah nanah yang keluar itu hukumnya juga adalah najis. Nanah, air luka, air bisul. Air bisul itu juga hukumnya adalah najis. Kecuali hati dan limpah. Itu kan sebenarnya darah kan. Hati itu kan sebenarnya kan darah juga yang ada di binatang. Nah, kecuali hati itu dan najis, boleh dimakan. Hati ataupun limpa. Di sini saya tulis limpa. Nah, kecuali limpa binatang. Apakah itu kambing, binatang yang boleh dimakan? Apakah itu hatinya ayam, hatinya kambing, hatinya sapi, hatinya unta? Hati itu meskipun itu adalah darah, tapi dia boleh dimakan dan tidak najis. Bisa dipahami? Dan yang nomor 4 adalah bangkai. Kecuali bangkai belalang, ikan, dan manusia. Manusia yang mati kan namanya juga bangkai kan Bu? Nah, setiap bangkai itu hukumnya adalah najis. Kecuali panjenengan tahu belalang, itu kan nggak punya darah yang mengalir, maka bangkainya itu hukumnya suci. Demikian juga ikan yang kita makan semuanya kan bangkai sih Bu. Apa itu bandeng, lele, mujair. Setiap ikan kan banyak sekali macam-macamnya. Lah ikan itu bangkainya bangkai itu semuanya hukumnya adalah najis, kecuali bangkainya belalang, ikan, dan manusia. Sehingga kalau ada mayit, panjenengan cempok, panjenengan pegang, tidak najis, meskipun itu bangkai, karena kehormatan daripada Bani Adam. Sedangkan bangkai itu saya beri pengertian. Bangkai itu macamnya ada 2. Bangkai itu bisa ditimbulkan dari 2 cara. Binatang yang halal dimakan mati tanpa disembelih dengan menyebut asma Allah. Ada ayam disembelih tapi tidak menyebut asma Allah, namanya bangkai. Ada binatang yang tidak halal dimakan, tikus disembelih, juga namanya bangkai.
apalagi gak disembelih tambah bangkai. Sehingga kalau ada batang tikus terus kemudian kita membuang, terpegang tersentuh bulunya ataupun badannya dan lain sebagainya, ekornya, selama kita tidak basah, sama sekali bangkainya ikan, bangkainya belalang, dan bangkainya anak Adam. Wa yu'zalul ina'u min kalbi. Ini sudah kemarin ya, sudah sampai sini Bu. Kemudian saya lanjutkan tentang najis-najis yang dimaafkan. Mungkin yang membawa HP bisa dibuka lagi. Najis namanya najis makfu, najis yang dimaafkan. Di antaranya najis yang dimaafkan itu apa saja? Tidak ada najis yang dimakfu kecuali darah dan nanah yang sedikit. Jadi kalau memang tadi sudah dibersihkan, sudah disucikan, kok ternyata keluar sedikit pada waktu sholat, berarti sholat kita nggak bisa mengganti lagi Bu. Karena yang keluar ada sedikit darah ataupun nanah yang ada pada luka kita. Ataupun nyamuk, kan ada darahnya. Nyamuk itu habis menggigit kita. Terus kemudian pada waktu sholat tidak sengaja ya Bu ya, pada waktu sebelum sholat atau katakanlah sebelum sholat, terus kemudian dipukul plek, pasti kan ada darahnya yang di sini kan, darah kita sendiri kan Bu, tapi darahnya tersebut tidak banyak, sedikit, ikut termasuk darah makfu. Tidak harus kita berwudu lagi. Sedikit tidak membahayakan Bu, baik di mukena, di badan kita, di baju kita, di tempat sholat kita. Kalau sedikit tidak tidak membahayakan, karena itu masuk kategori hadis makfu. Di sini sejenis darah nyamuk termasuk segala serangga yang tidak berdarah. Ini serangga itu juga serangga yang tidak mengalir, darahnya mengalir. Contohnya lagi ada merutu. Merutu itu bahasa Jawa ya Bu ya. Merutu, terus kemudian apa Bu? Pisang gitu ya. Ya. Kalau masih daerah banyak tanaman-tanaman bisa jadi ada yang seperti itu. Kalau di sini dijelaskan seperti itu Bu. Najis yang sedikit itu tadi termasuk najis yang dimaafkan. Tidak harus kita mensucikan baju yang terkena tadi ataupun tempat kita yang di situ ada itu tadi, maka tidak. Ataupun contohnya juga Bu, itu loh Bu tinggi, kutu. Tinggi itu kalau sumulit itu tinggi itu untuk menghilangkannya ya. Kalau sudah malam terus kemudian yang besar-besar menggigit badan kita, ketika kita matikan kan juga ada darahnya kan Bu ya. Selama darah tersebut tidak banyak, ya sedikit itu kan bisa kita simpulkan sendiri, kan kita pahami sendiri Bu. Maka itu juga termasuk tidak najis, termasuk yang dimaafkan. Berbeda kalau mata ini tinggi sampai oleh uang kayak Bu, mata ini tingginya kan banyak, besar-besar. Kemudian otomatis kan banyak darah. Nah, berbeda dengan itu. Kalau yang cuma 1, 2 tadi kan hanya sedikit kan Bu ya. Kalau sudah melampaui daripada sedikit, sudah banyak, tetap hukum najisnya. Yang kedua adalah najis sejenis kudis dan bisul. Yang saya nyatakan tadi termasuk najis yang termasuk benda-benda yang najis tadi Bu. Kalau memang dalam ukuran yang kecil, yang sedikit, maka itu termasuk najis makfu. Sedikit darah haid dan darah hidung, mimisan. Ketika mimisan buahnya najis darahnya. Tapi setelah dibersihkan kemudian dia sholat, kok ada netes sedikit, tidak perlu mengulang sholatnya, tidak perlu mensucikan lagi, karena itu termasuk najis yang makfu. Darah yang keluar dari tusuk jarum dan berbekam-bekam,
Otomatis tidak banyak loh Bu. Mungkin karena setelah bekam ada sedikit tetesannya, atau ketika membersihkan mengenai baju yang sedikit dan mengenai baju yang mana darah tersebut cuma sedikit, itu juga termasuk najis makfu. Noda darah, noda kotoran yang sulit dibersihkan. Mungkin dulu belum, atau pada waktu kita menyuci tidak punya baik clean, tidak punya semacamnya baik clean, sehingga ketika kita menyuci pakaiannya bayi masih terlihat kuning-kuningnya kotoran bayi. Karena bekasnya ini noda najis tersebut yang sulit dihilangkan, dihukumi makfu. Dan di sini Bu, kemarin sempat ditanyakan kan, ketika mungkin contohnya ketika kita berada di Masjidil Haram, ada tainya burung yang sedikit yang sudah kering, ataupun kita pada waktu sholat ada tainya cicak, tainya tikus yang sudah kering yang sedikit, itu juga termasuk makfu. Karena di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu banyak sekali kotorannya burung yang di pelataran Bu ya, atau yang di sekitar Ka'bah itu banyak sekali. Andai kan kita terkena itu tadi berarti tidak makfu. Dari sini ada yang ditanyakan yang belum paham dari 8 yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya saya baca selanjutnya, dan kecuali bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat tadi loh Bu, ataupun semut ya, itu maka termasuk ya juga makfu. Ketika binatang tersebut masuk ke dalam wadah air, kotornya kok kotoran ini ya, kalau memang sedikit maka di situ dimakfu, dimaafkan. Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa ketika mati di dalam wadah. Selanjutnya lagi, air sisa basuhan najis. Bagaimana hukum air yang sudah digunakan mustakmal dulu Bu, air mustakmal itu sudah kita bahaskan dulu. Air mustakmal itu tidak najis, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Digunakan untuk mencuci tidak bisa, karena dia air yang mustakmal, air yang sudah digunakan untuk membersihkan najis, tapi tidak najis. Ketahuilah sesungguhnya air basuhan najis setelah sucinya tempat yang dibasuh, hukumnya adalah suci. Contohnya seperti ini Bu, lantai ini ada kotoran, apakah itu najis ainiyah atau najis hukmiyah? Kalau najis ainiyah, kotorannya sudah diambil, kotorannya sudah diambil, sehingga kita mengambil di tempat kotorannya saja, jangan sampai melebar. Katakanlah mungkin ada gumoh bayi tadi jatuh ke lantai, kita ambil tisu, karena ini adalah barang najis. Tisu kita ambil, gumohnya tadi diambil barang najisnya. Kalau sudah diambil ya Bu ya, otomatis kan najisnya sudah hilang. Jadi kita mengambil najisnya itu, baunya tidak ada, warnanya juga sudah hilang, rasanya juga sudah hilang. Terus kemudian kita basuh dengan air. Harus kan membasuh tadi Bu, diambilkan air sedikit, air yang suci mensucikan, kita taruh di situ, kita sok, kita alirkan. Lah air yang mengalir ini berarti air suci. Kalau memang lantai kan nggak bisa meresap kan Bu, mungkin katakanlah bisa meresap tapi lama kalau kena angin menjadi kering ya. Tapi kalau kita ambil dengan tisu nggak apa-apa, biar kering nggak apa-apa. Lah itu akhirnya berarti tisu tersebut hukumnya adalah suci, karena air itu adalah air suci tapi tidak mensucikan. Dan bisa dipahami?
Sehingga darah-darah yang di ma'fu ini apabila berjumlah besar tidak sedikit maka hukumnya tetap najis. Khomer yang menjadi cuka, khomer tadi hukumnya najis nopo suci bu? Khomer kan cairan yang memabukkan, suci nopo najis? Najis, betul. Lah khomer tadi asalnya kan najis. Tapi kalau khomer itu sudah berubah dengan sendirinya menjadi cuka yang asalnya najis, maka kemudian menjadi suci. Di sini saya sebutkan khomer menjadi cuka hukumnya suci. Kulit bangkai kan tadi ada kulitnya kan Bu ya. Terus kemudian kulit itu eman-eman kalau dibuang bisa dijadikan alat kerajinan, bisa dijadikan tas, bisa dijadikan sepatu dan lain sebagainya. Tapi harus ada caranya. Di sini mensucikan kulit ya, kulit bangkai bisa menjadi suci dengan cara disamak. Disamak itu caranya bagaimana? Di sini saya sebutkan, di sini sudah saya berikan tata caranya. Kulit bangkai semuanya bisa suci dengan cara disamak. Tadi kan bangkai itu hukumnya najis kan Bu? Bisa menjadi suci. Eman-eman kulitnya kalau tidak dipakai mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang menghambur-hamburkan, orang yang menghambur-hamburkan tadi, mubadir itu termasuk temannya setan. Sehingga untuk menghilangkan dari mubadirin tadi, maka kulit bangkai tersebut bisa menjadi suci dengan cara disamak. Tata cara menyama adalah menghilangkan hal-hal yang melekat. Kata-kata kalau kulit masih basah, belum kering, belum dimasak, maka di situ kan ada darahnya yang mengalir di situ kan Bu. Lah fudul-fudul seperti darah dan lain lemak-lemak dan lain sebagainya itu harus dihilangkan semuanya. Harus dihilangkan hal-hal yang melekat kulit itu bisa, karena itu nanti bisa menjadi membusuk. Oleh karena itu supaya tidak membusuk harus cara dengan disamak. Tata cara menyama adalah menghilangkan fudulul atau hal-hal yang melekat kulit yang bisa membuat busuk, yaitu berupa darah dan sesamanya dengan menggunakan barang yang asam atau barang yang pahit. Kalau di sini disebutkan kalau zaman dulu Bu, adalah tanaman afsin atau barang-barang yang pahit. Dikum taruh itu tadi ya, untuk dikum itu tadi loh di apa namanya itu? Direndam sama sesuatu yang masam atau sesuatu yang pahit sehingga menjadi kering dan darah yang melekat ataupun sesamanya itu hilang. Maka kulit tersebut bisa menjadi suci. Benda yang tidak bisa suci walaupun disamak adalah kulitnya bangkai anjing dan bangkai babi. Tetap nggak bisa. Dua hayawan ini tetap nggak bisa. Kemudian bulu-bulunya itu bangkai tetap najis kecuali bulunya manusia. Itu semuanya bisa menjadi suci dengan cara istinja. Insyaallah istinja kemarin sudah saya bahas. Oke. Sekarang etika yang wajib bagi orang yang buang hajat, apakah itu beol ataupun buang air kecil. Bagi orang yang buang hajat di tempat yang lapang, tidak tertutup, bisa jadi panjenengan keluar rumah tidak ada kamar mandi atau kamar mandinya terbuka seperti yang ada di desa-desa. Kadang-kadang kan kamar mandinya tidak tertutup Bu.
Mungkin kalau kita pergi ke timur tuh masih banyak daerah Probolinggo, daerah Lumajang itu kadang-kadang kamar mandinya di luar, sedangkan kamar mandinya itu tidak ada tutupnya. Ataupun kita pada waktu itu perjalanan mau pipis atau mau beol masih jauh. Orang laki-laki itu menyambutnya seperti itu ya. Mau berhenti di rest area itu masih jauh. Kalau yang ke arah barat itu loh Bu, rest areanya itu sangat itu tidak seperti yang ada di sini kan cepat ada gitu ya. Nah, atau mungkin kita perjalanan di tempat ini perjalanan yang di hutan ataupun lain di lain-lainnya yang mana kita tidak menjumpai tempat kamar mandi, tempat buang air kecil, toilet, tidak menjumpai seperti itu. Katakanlah di tempat yang lapang, wajib untuk menghindar, menghadap atau membelakangi arah kiblat. Jangan sampai menghadap ke sana ataupun kita menghadap ke arah kiblat ketika berada di tanah lapang. Itu adabnya, etika yang wajib bagi orang yang buang hajat. Arah kiblat kita kan ke sana kan Bu, ke arah barat sana agak miring kan ya, karena Ka'bah berada di sebelah barat kita. Jika antara dia dan kiblat tidak ada satir, satir itu menutup, maka itu tadi tidak diperbolehkan untuk menghadap atau membelakangi arah kiblat. Kesunahannya, sunnah-sunnah bagi orang yang buang hajat, ini banyak sekali juga. Saya baca dari nomor pertama, ketika kita buang hajat, bagi orang yang buang hajat, sunnah menghindari kencing dan berak di air yang diam. Ini semuanya adabnya di luar kamar mandi. Ketika kita berada di luar kamar mandi, ada tempat tergenang di situ, maka kita tidak diperbolehkan untuk kencing di tempat air yang tergenang. Apakah itu ada air yang tergenang? Kalau dulu kan banyak sih Bu, tanah yang habis digali. Nah, di situ ada airnya. Maka disunahkan untuk tidak buang air atau buang hajat ya di tempat air yang tergenang, tidak mengalir. Kalau air mengalir boleh Bu, boleh. Karena dulu itu jarang orang yang mempunyai WC, sehingga banyak orang yang beol pipis di sungai. Sungai kan air mengalir kan Bu? Boleh. Sehingga zaman saya kecil-kecil dulu itu sungai itu ya banyak seperti itu Bu. Zaman dulu banyak orang yang nggak punya kamar mandi ataupun WC, ataupun mereka itu di pinggir-pinggir sungai itu diberi tempat mentok. Itu saya masih menjumpai kalau saya pergi ke Probolinggo itu banyak sungai-sungai itu sebelah Bu, di pinggir-pinggirnya itu ada di tempat penutup seperti itu. Karena orang membuang kotoran di situ juga. Terus bagaimana hukumnya? Kan air mengalir lebih dari 2 bulan. Ya boleh digunakan untuk mandi, digunakan untuk mencuci beras dan lain sebagainya. Mungkin kalau dalam pikiran kita jorok ya, seperti itu kan Bu ya. Nah, tapi kalau sekarang ini sudah mulai kan Bu, banyak orang yang membuat, tapi tidak sedikit masih ada juga di daerah-daerah Probolinggo sana itu. Karena saya kalau lewat itu masih ada seperti itu. Sunnah bagi orang yang buang hajat untuk menghindari kencing dan berak di bawah pohon yang berbuah. Ada pohon, mungkin katakanlah di kebun. Kebunnya ini sangat lebat, banyak pohon-pohon, kebun pohon mangga. Dan orang yang ternyata ketika dia datang ke kebun tersebut, mau pipis ataupun beol gak kuat gitu loh. Sehingga mau mencari tempat, gak ada jauh. Nah, ketika dia pipis atau buang air besar, disunahkan untuk tidak di bawah pohon yang pohonnya ini banyak buah-buahan. Karena itu termasuk idzah, zalim dan menyakiti orang lain. Sunnah menghindari di jalan yang dilewati manusia.
mungkin katakanlah malam sepi, sudah gak kuat mau ke tempat toilet dan lain sebagainya jauh, sehingga orang laki-laki itu mudah di di jalan, tempat jalan itu berjalan kepingin ini langsung di pinggir sebelahnya tembok. Nah itu juga tidak diperbolehkan, sunnah menghindari tempat-tempat yang seperti itu. Di lubang yang ada di tanah, yaitu lubang bulat yang masuk ke dalam tanah. Mungkin katakanlah kalau di perdesaan ada tanah kemudian ada lubang kecil, itu mungkin bisa jadi di dalam lubang itu ada binatangnya, terus kemudian pipis di situ, itu juga harus dihindari. Lubang-lubang kecil. Selanjutnya lagi, orang yang buang hajat hendaknya tidak berbicara. Ini umum Bu, baik kita di dalam kamar mandi ataupun di luar. Sehingga kalau kita pada waktu mandi, beol, buang air kecil, omong-omongan kalau sing ada di luar, atau ketika kita pergi bersama, kamar mandinya jajar-jajar, omong-omongan berbicara, itu harus dihindari. Secepat mungkin kita keluar dari kamar mandi, karena kamar mandi itu tempatnya setan. Cepet-cepet bang lari, karena tidak dianjurkan kita untuk berbicara di dalam kamar mandi, apalagi nyanyi-nyanyi. Betul Bu ya? Itu diantaranya adabnya yang harus kita hindari ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Sampai di situ habis. Saya beri waktu untuk sesi bertanya. Contohnya apa Bu? Minuman keras, khamar. Khamar itu banyak sekali macam-macamnya kan. Kalau memabukkan maka khamar tersebut hukumnya adalah najis. Tapi kalau khamar itu sudah berubah menjadi cuka, berubah dengan sendirinya, maka itu tidak najis. Lah najis itu kalau kita konsumsi hukumnya adalah haram. Sudah dapat 5. Cairan yang keluar dari 2 jalan, muntahan, darah, bangkai, cairan yang memabukkan. Yang keenam, anjing dan keturunannya, hukumnya najis. Yang ketujuh, babi dan keturunannya. 7 benda ini wajib panjenengan hafalkan supaya kita bisa menjadi sah sholat kita, karena kita sudah sangat paham dengan benda-benda najis. Saya baca kalau dalam kitabnya, dalam Fathul Qorib, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Segala sesuatu yang cair yang keluar dari 2 jalan hukumnya adalah najis. Saya baca ini, saya berharap mudah-mudahan kita memang belajar benar-benar kitab ini, sehingga saya bacakan kalimat-kalimat Arabnya, kata Bu. Karena kersane jenengan ini dapat keberkahan dari kitab Fathul Qorib. Karena ulama yang mengarang kitab ini dengan luar biasa. Prosesnya itu sangat luar biasa. Illal maniya, kecuali mani, segala sesuatu yang cair yang keluar dari 2 jalan hukumnya najis kecuali mani. Kemudian wajib membasuh, wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Membasuh itu beda dengan mengusap Bu ya. Kalau membasuh berarti ada air yang mengalir. Oleh karena itu ketika kita mensucikan sesuatu yang najis harus dibasuh. Sebagaimana ketika kita menyuci pakaian, maka di situ harus ada mengalir. Kalau panjenengan tidak pakai kalau istilahnya orang dulu itu ditoro, paham Bu, ditoro. Oke. Kalau sekarang mungkin katakanlah kita mau pakai mesin cuci. Ketika kita masukkan ke dalam mesin cuci dalam kondisi sudah dihilangkan najisnya dan mungkin ada air yang mengalir di situ, dialirkan airnya, maka di situ sudah bisa suci. Karena mensucikan itu dengan cara wa ghusl jami'il abwali wal arwasi. Membasuh semua air kencing dan kotoran itu wajib. Najis mutawasito, kecuali
air kencingnya bayi laki-laki yang tidak makan makanan, maka cukup dipercikkan dengan air. Namanya najis mukhaffafa. Kalimatnya illa baulas sobiyi alladzi. Mungkin kata-kata panjenengan berdiri masih mampu, terus kemudian untuk ke bawah ini kan sulit. Nah, diberi kursi aja. Kalau memang kita rasa, karena kita masih jalan ke sana-sana masih bisa. Oleh karena itu ketika sholat, panjenengan berdiri dicampur dengan duduk. Lebih baik seperti itu daripada panjenengan duduk tok. Jadi setelah berdiri, ketika kita rukuk, kalau memang yang ini, kalau memang nggak bisa, setelah berdiri duduk, rukuk dengan duduk. Tapi kalau memang bisa rukuk, setelah itu duduk. Karena kalau mau turun ke bawah ini terlalu sulit, nggak kuat. Kalau memang kita nggak mampu sama sekali ya nggak apa-apa, sholat dengan duduk nggak apa-apa. Duduk nggak bisa karena kita dalam kondisi sakit, di mana pipis saja harus dengan kateter, maka dengan berbaring, miring. Kalau nggak bisa miring dengan berbaring terletak seperti ini, tetap wajib sholat. Jadi tidak apa-apa bu. Iku podo ngeceri, paceri najis. Oke. Lain apa selainnya boleh tanya lagi. Ada yang lain Ibu? Tanya, Bu Iwi. Kalau tidak ada saya yang tanya saja. Ada 3 pertanyaan unek-unek sih sebenarnya Ustazah. Yang pertama yaitu yang tadi sudah sampaikan tentang alkohol. Bukan alkohol ya, yang memabukkan. Alkohol. Kalau misalkan alkohol yang 70% dan lain sebagainya, itu kadang-kadang kita pengobatan saja. Itu nempel di kulit kita, misalkan. Apakah itu juga termasuk najis? Kalau itu misalnya nempel itu yang tidak bisa dihilangkan ya, sulit untuk dihilangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti tadi Ustazah mencontohkan membersihkan najis muntahan. Itu kan kita bersihkan dulu, diambil, kemudian baru disucikan. Misalkan misalnya ada najis kencing ya, kencingnya anak. Kencingnya itu anak bayi, bukan anak-anak yang berarti najis pertama sito bu Kadang-kadang kita kan hanya misalkan dilap, setelah itu kering, kita bisa ngepel gitu saja, ngepel serumah gitu. Apakah itu bisa menyebabkan najis ini kemana-mana? Karena kena pelnya tadi. Karena kena pelnya tadi itu. Padahal pel itu ya hanya untuk dipakai di rumah biasanya di dalam. Ini yang kebanyakan ya terjadi. Iya. Yang sering kita yang kita ketemu kita sehari-hari. Betul. Apakah hanya dengan membersihkan pel ini di bak yang biasanya cekek-cekek kemudian dipakai lagi? Itu bisa mensucikan misalnya. Ya, kita lihat pertanyaan yang kedua. Kemudian yang pertanyaan ketiga, setelah kita bersuci ya, beristinja, dengan jongkok dan lain sebagainya, kemudian kita sholat. Ketika kita sholat, kadang-kadang ada yang sepuh ini Ustazah, berasa seperti ada ya, itu gimana Ustazah? Alhamdulillahirobbilalamin. Saya jawab satu persatu ya Bu karena yang ditanyakan oleh Bunda Cici ini yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama mengenai tentang alkohol, karena memang alkohol itu dihukumi najis kan Bu ya. Selama memang alkohol itu kita digunakan untuk alkohol nanti kan termasuk najis kan? Alkohol itu kan dihukumi najis karena memabukkan juga kan Bu ya. Tapi kalau memang alkohol itu kandungannya kurang dari 50%, katakanlah biasanya alkohol itu untuk mengawetkan parfum itu kan biasanya ada alkoholnya, atau
obat-obatan. Nah, karena itu darurat, terpaksa, yang ada tujuannya untuk mengawetkan tidak lebih dari 50%, maka dihukumi termasuk yang makfu tadi, Bu. Seperti ketika kita mau sholat memakai wangi-wangian, di mana wangi-wangian tersebut kan gak kandungannya kan untuk ada pengawetnya yang alkohol tadi, karena di situ kandungannya jangan sampai lebih dari 50%, maka hukumnya suci, tidak apa-apa, apalagi digunakan untuk obat-obatan, karena untuk menghilangkan penyakit. Meskipun obat itu datangnya dari Allah, tapi kita kan butuh ikhtiar, Bu. Gitu kan? Ikhtiar tadi melalui obat. Pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua tadi, najis yang kita tadi kan, Bu ya? Oh, ngepel. Begini, Bu, saya ulang lagi. Ketika ada kencing, air kencingnya, apakah itu kencingnya kucing, ya? Ini masih basah, Bu, sehingga bisa kita sebut dengan ainiyah. Kelihatan kan? Kita ambil tisu. Sekarang ini tisu itu sangat bermanfaat. Kita ambil tisu, najisnya kita hilangkan, kita ambil. Najisnya kita ambil, sudah kering, sudah tidak ada. Ya. Terus apakah langsung kita pel? Tadi yang ada dalam kitab tadi kita, Bu, harus dibasuh. Oke. Harus dibasuh. Kalau sudah seperti itu, maka kita ambil air mungkin di dalam gelas ataupun tempat wadah gitu yang tidak banyak, kita kucuri sedikit. Dan itu, lah ini kan sudah suci. Terus panjenengan ngepel, itu paling aman. Akan tetapi kalau air kencing langsung dijobok karo pel-pelan, mana-mana iki najisnya melebar. Sebagaimana ketika anak kecil yang pipis ataupun beol dengan tisu basah. Sehingga kalau panjenengan punya cucu, punya anak, ketika beol ataupun pipis, diambil dulu dengan tisu kering. Kalau sudah, baru dipeper, disiram, kan harus membasuh. Kalau dengan tisu basah itu gak cukup, karena syaratnya di sini tadi membasuh. Ghuslu itu membasuh, harus dibasuh. Zaman sekarang kan kadang-kadang kita nggak sadar, Bu. Begitu si bayi pipis pakai tisu basah, beol langsung pakai tisu basah. Padahal kotorannya harus diambil dulu kan, baru disucikan. Kalau sudah disucikan, airnya kena ini pun sudah suci, sebagaimana tadi yang saya terangkan. Bisa dipahami, Bu Lici? Yang nomor 2 tadi. Sehingga tidak langsung ya, dengan ngepel tidak langsung, tapi sudah suci baru ngepel. Karena ghuslu tadi. Kalau pemahaman saya seperti itu. Sehingga kalau di rumah ada kotoran, ada apapun, diambil dulu, setelah diambil baru kemudian dikasih air. Nah, setelah itu baru dipel. Jangan langsung dipel. Kena pipis atau kencing, ya seperti itu kan, Bu ya. Sedangkan kita nggak bawa baju. Terus kemudian waktu andaikan kita ini sholat di rumah, kira-kira cukup apa tidak? Dan najisnya itu memang najisnya itu benar-benar kelihatan najis bener, apa hanya